Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesempatan untuk berkumpul secara virtual dalam acara seminar yang inspiratif ini malam ini. Menafsirkan Assalam, kata-kata inda rabbihim yurzaqun lupa para kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati ayah, bunda, para wali santri, dan seluruh peserta seminar mengupas tuntas pendidikan pesantren. Terima kasih atas perhatian kehadirannya. Seminar ini diselenggarakan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai pendidikan pesantren di era modern yang nantinya akan dipandu oleh pemateri hebat kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Irfan, SPD CPS. Beliau merupakan pimpinan pondok pesantren ZIS, Zamzam Integrated Islamic School. Sebelum kita memulai, berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kemudian sambutan singkat dari pimpinan Afwaja Center. Kemudian selanjutnya penyampaian materi oleh Ustadz Muhammad Irfan, SPD CPS. Selanjutnya sesi tanya jawab. Dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk memulai acara kita yang berbahagia pada malam hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan. Kami persilahkan kepada Ustadz Yumna Ilahi LC yang sebagai pimpinan Pondok Pesantren Afwaja Center untuk menyampaikan sambutan terkait kegiatan pada malam yang berbahagia ini. Kepada yang terhormat Ustadz Yumna Ilahi, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Irfan yang sudah bisa menyempatkan waktu untuk menjadi pemateri, memberikan berbagai pengalaman yang sudah beliau temui dalam dunia pendidikan, dan begitupun Ustadz Zainal Mustafa yang sudah menjadi MC, dan ayah bunda semuanya, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih. Acara ini kita adakan dalam rangka menjalin silaturahim
silaturahmi agar lebih erat lagi antara para pengurus Afwaja Center dengan para wali murid yang ada di Afwaja Center. Selain daripada itu, selain daripada kita membina dan mendidik anak-anak, kita pun terus upgrade dalam segi pengetahuan, dalam segi akademis, para anak-anak, dan begitupun asatid yang ada. Ya, untuk informasi Bapak Ibu, selain daripada anak-anak yang kita didik, yang kita ajar, asatid pun ada pengajaran atau pelajaran khusus untuk terus di-upgrade keilmuannya, pengalamannya, agar bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya. Di sini saya pribadi sedang di kampung halaman di Ciamis, ya, karena sedang mempersiapkan untuk program karantina kuliah dan ma'had untuk tahun 2025 yang akan kita mulai di bulan Januari nanti. Mohon doanya oleh Bapak Ibu semuanya dan asatid dan Ustadz Irfan. Nah, insya Allah dengan diadakan acara ini yang insya Allah nanti kita adakan setiap bulannya. Mungkin kemarin kita sempat vakum ya. Insya Allah bulan depan kita adakan lagi dengan pembahasan yang berbeda dan pemateri yang lain. Insya Allah pemateri malam hari ini pemateri yang sangat luar biasa. Dulu kita pernah berjuang bareng dengan Ustadz Irfan, dan saya pun kenal betul dengan Ustadz Irfan, Masya Allah, yang sekarang menjadi pimpinan Pondok Pesantren Zamzam Islamic, Zamzam Islamic International ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Afwaja Center yang telah menyampaikan sambutannya. Tadi poin penting yang disampaikan adalah bagaimana kita mengupgrade diri ya. Siapapun itu, tidak cuma santri yang belajar, kita sebagai pendidik, kita sebagai wali santri, itu pun harus tetap belajar. Kita mengenal dengan istilah long life learning. Jadi kita selalu belajar gitu. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya juga sebagai moderator, saya Zainal Mustafa akan memandu jalannya sesi seminar malam hari ini. Sebelum kita memperkenalkan pemateri, jadi kita melihat tema kita adalah mengupas tuntas pendidikan pesantren. Kita melihat bahwa pesantren sekarang menjadi solusi. Ketika melihat pendidikan kita dengan kurikulum yang berubah-ubah dan sebagainya ya di Indonesia, kemudian kita melihat kualitas dari anak-anak muda Indonesia, itu kita melihat bagaimana agar anak-anak kita bisa lebih baik lagi. Dan pesantren kita melihat itu sebagai solusi saat ini. Nah, makanya untuk lebih dalam lagi, kita akan memperkenalkan pemateri kita, yaitu Ustadz Muhammad Irfan, SPD CPS. Beliau adalah seorang pendidik dan pimpinan Pondok Pesantren ZIS. Di usia yang muda, beliau telah berpengalaman dalam membimbing dan membangun generasi Islami. Malam ini beliau akan memaparkan, akan mengupas tuntas terkait
pendidikan pesantren. Apa sebenarnya pendidikan pesantren itu? Dan apakah pesantren itu bisa menjadi solusi dari pendidikan kita saat ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Irfan, SPD CPS, untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Afwaja Center, Haji Yumna Ilahi LC, dan segenap tim Afwaja Center, ya, Pesantren Afwaja Center, dan kami hormati pula seluruh Bapak Ibu, Ayah Bunda, Wali Santri Pesantren Afwaja Center. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka melalui ruang virtual ya. Dalam rangka ya sharing, berbagi pengalaman. Kebetulan kami itu di dunia pesantren dari mulai lulus SD sampai sekarang ya di pesantren terus gitu. Jadi alhamdulillah ditakdirkan selama hidup ini berkutatnya di dunia pesantren. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang kami sharingkan bisa sedikit memberikan sudut pandang yang lebih luas lagi perihal tentang apa sih sebetulnya pendidikan di pesantren. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang pesantren tentunya sebelum kita lebih dalam membahas tentang pesantren, kita mulai dulu dari definisi ya. Jadi pondok pesantren yang kami ataupun yang harus coba kita sekarang itu sepakati definisinya sebelum nanti kita lebih detail membahas lebih dalam adalah sebuah lembaga pendidikan Islam Bapak Ibu, di mana kiai sebagai sentral figur. Nah, kiai sebagai sentral figur dan masjid sebagai titik pusat kegiatan yang menjiwai. Jadi ada dua variabel dalam definisi ini yang harus betul-betul kita pahami bersama maknanya. Yang pertama adalah kiai sebagai sentral figur. Nah, artinya di dalam konteks kiai sebagai sentral figur itu bukan hanya terpusat kepada kiainya. Jadi kiai itu sebagai sebuah simbol. Kalau dalam komunikasi itu kan ada komunikasi verbal, non-verbal gitu ya. Nah, kiai ini menyimbolkan guru dan bawahannya, bukan bawahannya, guru dan perangkatnya. Kiai, ustadz-ustadz, dan seluruh perangkatnya. Itu harus menjadi sentral figur. Di mana titik pusat yang menjiwai seluruh kegiatan di pesantren itu sumber akhirnya ke masjid. Jadi artinya, kiai sebagai sentral figur, sebagai leader, sebagai manajer, sebagai uswah di situ ya. Dalam menugasi guru-gurunya juga itu ada pendekatan-pendekatan secara direct method, ada coaching method gitu, ada juga delegating dan lain sebagainya. Harus betul-betul menjadi contoh, harus betul-betul menjadi uswah. Nah, oleh karenanya yang dilakukan oleh Afwaja pada malam hari ini dalam rangka agar seluruh tim yang ada di dalam Afwaja itu terus upgrade. Kalau tadi kami meminjam bahasanya Haji Yumna gitu kan. Untuk selalu upgrade karena apa? Karena memang kalau sumber definisi awalnya seorang kiai ataupun guru-guru yang membersamai anak-anak itu harus menjadi sentral figur, maka itu haruslah seluruh tim yang ada di dalamnya itu terus belajar, terus mengupgrade keilmuannya, sehingga anak-anak yang menjadi objek di dalam pesantren itu bisa terus mendapatkan ilmu-ilmu yang baik dari ustadz dan ustazahnya, katakan demikian. Nah, yang kedua adalah masjid sebagai titik pusat yang menjiwainya. Kenapa harus masjid? Nah, karena kegiatan apapun yang ada di dalam pesantren yang harus dijiwainya itu dari sudut pandang masjidnya. Berarti secara ruh, secara filosofis, itu harus betul-betul ada maknanya. Jangan sampai hanya sekedar kegiatan, tahu cuma luarnya saja gitu kan, tapi tidak tahu secara filosofis apa. Jadi kami pernah suatu ketika Bapak Ibu sowan gitu ya kepada guru-guru kami, salah satu kiai harismatik di Jawa Timur. Pada waktu itu kami sowan ditanya, berapa tahun kamu Irfan lulus dari pondok? Sekian tahun kiai. Sekarang saya tanya kamu,
sebagai pengurus pesantren di luar sana sudah punya pesantren. Apa filosofi di pesantren itu? Wah, saya langsung jawab waktu itu, siap Kiai, sebagai sarana kegiatan untuk meningkatkan inovasi santri. Diam beliau pada waktu itu. Untuk meningkatkan kemandirian. Diteriaki saya pada waktu itu. Goblok kamu Irfan. Sekian tahun di pesantren, tahunya pramuka hanya untuk itu. Filosofinya pramuka itu tidak hanya untuk itu. Dengar baik-baik. Kalau sampai para pimpinan-pimpinan yang sudah meninggal itu tahu, jawaban alumninya begini, marah beliau-beliau. Saya dimarahi pada waktu itu sama Kiai. Akhirnya kami mendengar secara detail filosofisnya gitu ya. Sampai memaknainya Kiai itu dalam gitu. Jadi pramuka itu secara filosofis bukan hanya mengajarkan kemandirian, ya mengajarkan kemandirian. Bukan hanya sekedar untuk mengajarkan bagaimana anak-anak itu inovatif, ya mengajarkan memang. Tetapi ada makna yang lebih detail. Ini bahasanya memang sedikit agak cukup dalam tanda kutip ya, cukup agak keras gitu bahasanya. Dengarkan Irfan, pramuka itu wajib militernya santri. Saya dengar itu deg-degan Bapak Ibu. Kenapa deg-degan? Kamu tahu kenapa wajib militernya santri? Kalau bangsa ini tauhidnya, keimanannya sudah dijual ke orang-orang di luaran sana, siapa yang mau memperjuangkan kalau bukan santri-santri di pondok pesantren? Wah, saya langsung gemeter itu pada waktu itu. Jadi artinya, Bapak Ibu sekalian, kenapa masjid sebagai titik pusat yang menjiwainya agar seluruh dinamika kegiatan yang ada di dalam dunia pesantren itu bukan hanya sekedar zohiriyahnya saja. Gitu kan. Jadi pas kami membuat pesantren, soal ke kiai kami itu bilangnya gini, jangan hanya pikirkan secara mazharnya saja, zohirnya saja, jauharnya kamu perhatikan. Waduh, itu sangat menusuk pada waktu itu. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyepakati makna daripada pondok pesantren, definisi daripada pondok pesantren, sekarang kita telisik lebih dalam makna pesantren dari sisi objeknya dulu. Pesantren kan objek utamanya, garapannya itu si santri. Kan seperti itu. Nah, maka izin saya sudah menyiapkan materi, kita coba telisik ya makna rezeki dan syukur memiliki putra atau putri sebagai seorang santri gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya putra putri jadi seorang santri tapi tidak memaknai itu tuh sebagai bagian dari rezeki gitu. Baik. Pertama Bapak Ibu sekalian, kita mulai dulu dari definisi rezeki itu apa. Nah, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jurjan. Rezeki itu adalah sebuah pemberian atau karunia, konkret ataupun abstrak. Oke ya. Jadi, rezeki itu pemberian atau karunia, bentuknya konkret ataupun abstrak. Kelihatan ataupun tidak kelihatan. Ada wujudnya ataupun hanya dirasakan. Itu semuanya rezeki. Nah, hampir semua manusia sekarang memahami makna rezeki itu yang ada wujudnya. Tiba-tiba gitu kan, kemarin tanggal 27 November, mau pemilihan pilkada, malam-malam ada yang ketok-ketok, ngasih amplop, titipan 1 miliar gitu ya. Pasti ketika kita hari ini dapat duit 1 miliar kan, pasti semuanya normal bilang, Alhamdulillah ya Allah, dapat rezeki 1 miliar. Tapi banyak loh rezeki-rezeki itu yang abstrak. Kita tidak pahami. Nafas, mohon maaf ya, angin yang keluar dari ini kita, belakang kita itu. Kalau orang sakit itu kan salah satu syarat untuk keluar tuh katanya, mohon maaf nih bahasanya agak segini, harus kentut dulu gitu katanya. Dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang menelisik makna rezeki itu lebih dalam. Anak itu rezeki, kesolehan anak itu rezeki, anak masuk pesantren itu rezeki, bagaimana kita mengorkestrasi
si anak itu sudah masuk ke pesantren rezeki, kita jadikan rezeki berlimpah sebagai amal jariah kita di masa yang akan datang, investasi akhirat gitu ya. Jadi investasi itu kan bukan hanya sekedar emas gitu ya, bukan hanya sekedar apa itu kan sekarang banyak bibit ataupun stok bit atau apa begitulah. Nah, maka jika kita semua menyepakati bahwasanya makna daripada rezeki itu adalah pemberian, karunia, abstrak ataupun non abstrak ataupun konkret, maka pertanyaannya, apakah rezeki itu pernah berhenti? Kalau kita sepakati maknanya ini, kan tidak pernah berhenti sebetulnya rezeki kita itu. Bahkan rezeki itu tidak pernah bisa dihitung. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, maka Bapak Ibu sekalian, untuk bisa memahami ataupun cara kita mensyukuri rezeki anak kita di pesantren, bagaimana caranya? Ada 3. Ada asyukru bil qalbi, bil lisan, wa bil amal. Nah, bil qalbi yang paling pertama mendasar. Kalau kata kiai-kiai Sunda mah, katanya semua apa yang kita lakukan itu sumbernya dari patekadan, gitu katanya. Patekadan itu keyakinan, katanya seperti itu. Jadi keyakinan kita bahwasanya apa yang sedang kita hadapi rezeki, anak kita di pesantren rezeki, bisa menghafal rezeki, ketika ada masalah musibah juga rezeki. Kalau kita yakin itu semua adalah atas dasar skenario dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam hati yakin bahwasanya itu adalah yang terbaik. Bahkan kan para ulama pernah mengatakan, guru-guru kita pernah mengatakan, posisi keislaman seseorang tertinggi itu adalah pada saat kita berpasrah. Gitu kan? Saat kita berpasrah. Nah, maka setelah hatinya kuat, yakin bahwasanya baik ataupun buruk adalah rezeki, maka yang selanjutnya tingkatannya untuk bisa mensyukuri nikmat ya, rezeki itu asyukru bil lisan. Maka setelah hatinya yakin harus kita ucapkan alhamdulillah sebagai wujud kalau memang kita itu bersyukur. Gitu ya. Nah, yang paling berat adalah asyukru bil amal. Bersyukur dengan tindakan. Dan seperti itu. Terkadang kan kita memaknai syukur itu, contoh dikasih rezeki. Rezekinya berupa sebuah barang. Tiba-tiba ada muhsinin yang memberi kepada kita kendaraan, mobil ataupun motor. Terkadang manusia yang tidak memahami sebetulnya Allah itu lagi bikin skenario apa, lupa tuh. Motornya bukan dipakai untuk ibadah. Motornya bukan dipakai untuk mencari rezeki yang halal, malah mencari sesuatu yang haram. Itu yang disebut dengan mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan kehendak Sang Maha Pemberi. Jadi nih, memaknai asyukru bil amal, beberapa minggu lalu kami menghadiri kegiatan diundang oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam acara Gebiar Inklusi. Ya. Dikumpulkan semua siswa-siswi difabel se-Kabupaten Banyumas. Terus ada penampilan setelah berbagai macam sambutan-sambutan, ada penampilan. Penampilan pertama itu dari siswi kelas 5 yang tunanetra. Tidak bisa lihat, nyanyi. Mau naik ke panggung aja itu seperti ini, seperti ini. Nyanyi ke atas, nyanyinya jangan menyerah gitu kan. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali semua yang telah terjadi. Langsung ke refnya itu. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah nangis semua hadirin. Bayangkan si anak itu diberikan oleh Allah kaki, diberikan oleh Allah tangan, diberikan oleh Allah mulut, tapi tidak diberikan oleh Allah mata. Tetapi anak itu mampu syukrun bil amal. Dia mampu menginspirasi orang yang bisa melihat
bahwasanya tanpa dia bisa melihat pun dia bisa berbuat baik. Pertanyaan kita diberikan mata yang lengkap, tangan yang lengkap, diberikan anak yang soleh, bisa mesantrennya bukan di Indonesia, tapi di pesantren, di sekolah, di masjid. Seperti itu. Itu kan syukur yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, asyukru bil amal ini harus ada bentuknya, harus ada wujudnya, harus ada effort kerjanya yang dirasakan oleh orang-orang sekitar. Sebagai tanda bahwasanya kita betul-betul telah mensyukuri nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa anak atau putra-putri yang mau mesantren. Lanjut. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kami dapat istilah ini dari guru kami, Kiai Fakhruddin Al-Bantani ya. Beliau punya pesantren di Jakarta, Jakarta Selatan, lupa nama pesantrennya itu. Agak susah ya penyebutannya, gausul apa gitu ya. Jadi tingkatannya syukrun, orang bersyukur maka dia akan syakir. Orang bersyukur dia akan syakir. Apa itu syakir? Syakir itu adalah orang yang bersyukur, tetapi bersyukurnya ketika diberi nikmat yang positif. Ada yang diberikan rezeki berupa uang, rezeki berupa kesehatan, rezeki anak soleh, dan lain sebagainya. Pokoknya yang positif-positif. Ketika manusia diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, dengan hal-hal yang positif dan manusia bersyukur atas pemberian itu, maka manusia tersebut diklaim sebagai seorang yang syakir. Orang yang bersyukur. Nah, tingkatan tertinggi ternyata bukan syakir. Tingkatan tertinggi itu syakur. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Hamba-hamba Allah yang syakur itu sedikit. Pertanyaannya, apa itu syakur? Syakur itu adalah proses di mana seorang hamba mensyukuri atas musibah, atas tantangan, atas cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebagai contoh tadi, anak difabel ya. Penampilan pertama nyanyi. Penampilan kedua, anak difabel itu yang tunawicara dan tunarungu, tapi menampilkan puisi. Mohon maaf Bapak Ibu, puisinya pada waktu itu bagaimana? Hanya ngomong begitu. Setelah 10 orang berbicara dengan bahasa semampu beliau-beliau, yang anak-anak berkebutuhan khusus ini, si gurunya langsung menerjemahkan. Setelah diterjemahkan, Masya Allah, ternyata maknanya dalam. Tepuk tangan seluruh hadirin. Gurunya bilang, mohon maaf Bapak Ibu hadirin, karena anak-anak yang di depan kita ini adalah beliau-beliau yang tunawicara dan rungu, mereka tidak mendengarkan tepukan tangan kita. Mari kita rubah tepukannya dengan seperti ini. Rubah semuanya seperti baru senyum mereka. Gitu ya. Jadi memaknai rezeki, nikmat itu bukan hanya dari sudut pandang yang baik saja. Sebagai contoh, misalkan ada si fulan perjalanan pakai motor, tiba-tiba Allah takdirkan motornya nyerempet. Terus si fulan ini kakinya sakit, agak sobek, harus dijahit 3 jahitan. Tetapi karena dijahit 3 jahitan, si fulan ini merintih. Merintihnya apa? Nyebut-nyebut kata Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coba lihat. Kalau kita menggunakan sudut pandang yang lebih luas memaknai rezeki. Bukankah ketika kita jatuh keserempet, Allah itu sedang pengen kita dekat dengannya. Ketika kita bangkrut deh. Ketika kita rugi deh bisnis. Bagaimana rajinnya kita bangun di sepertiga malam? Bukankah dengan Allah memberikan pelajaran bangkrut itu, Allah lagi memberikan rezeki untuk kita lebih dekat dengan beliau, dengan zat Allah, untuk bisa lebih mesra dengan zat Allah.
Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, mata auhasyaka min khalqih fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsub. Ketahuilah ketika dirimu diganggu min khalqih, dari berbagai macam ciptaan-ciptaan Allah, fa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yurid, menginginkan, ayyaftah lakal bab, membukakan pintu unsub kemesraan untuk kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata memaknai rezeki. Jadi ke depan jika misalkan anak-anak kita di pesantren lagi dapat masalah, kalau dari sudut pandang kami, kebetulan kami SD, meskipun di rumah pesantren, lulus SD, SMP-nya pesantren, SMA-nya pesantren, kuliahnya pesantren, habis kuliah sekarang bikin pesantren, pesantren terus gitu. Jadi ketika ayah ibu gitu ya, bapak ibu semuanya menghadapi anak sedang punya masalah di pesantren Afwaja Center, kalau dari sudut pandang kami, biarkanlah anak-anak itu tumbuh berkembang dengan masalahnya. Itu adalah proses pendewasaan, itu adalah nikmat yang sedang diberikan oleh Allah karena anak kita semuanya sedang didewasakan dengan masalah. Ini real ya Bapak Ibu, di pondok kami yang sekarang, mohon maaf nih, yang paling banyak bermasalah anak-anak itu adalah, mohon maaf ini data. Ini data. Soalnya di pondok kami yang sekarang itu ada istilah ketika masuk itu kita gunakan asesmen diagnostik. Kita menggunakan pendekatan pihak ketiga untuk merecord si anak itu bagaimana backgroundnya. Dan kami tahu semua mana yang IQ-nya standar, di bawah standar, yang di atas rata-rata, kita punya semua datanya. Hampir semua yang bermasalah di pondok itu, mohon maaf, yang background keluarganya masalah. Yang background keluarganya masalah. Seperti itu, ya. Jadi, kalau keluarga bapak ibunya kuat, yakin, kompak, gitu ya, si anaknya sedang menghadapi masalah, katakan tantangan di pondok pesantren Afwaja gitu ya. Ingat aja ini, mata auhasyaka min khalqi fa'alam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsub. Allah itu pengen ayah bunda lebih mesra lagi, lebih tekun lagi doanya. Nah, kan seperti itu. Oke, kita lanjut. Maka Bapak Ibu sekalian, garis besar rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang berupa anfus, ada rezeki yang berupa amwal. Anfus itu kepintaran, kecerdasan, jabatan, ya, posisi di masyarakat, pencapaian karir, itu anfus. Amwal yang bentuknya harta. Catatan, ya, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Dalam konteks pesantren, rezeki ini berupa anak ini jangan sampai dijadikan tujuan. Rezeki itu hanya alat. Alat tetap harus jadi alat, jangan sampai tujuan. Oke? Rezeki itu alat kita semuanya sebagai makhluk Allah untuk bisa nanti bertemu di surganya Allah. Jadi anak, harta, anfus, amwal, semuanya adalah alat kita, kendaraan kita untuk menuju fil akhirati hasanah. Jadi jangan sampai harta, kekuasaan, anak itu dijadikan tujuan. Kalau dijadikan tujuan, selesai. Bahkan sampai nanti menggapai tujuannya akan mengorbankan tujuan fil akhirati hasanah. Maka Bapak Ibu sekalian, tujuan kita itu di dunia itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Jangka pendek ini menjadikan alat kita, kendaraan kita, untuk nanti sampai kepada tujuan jangka panjang. Apa? Fil akhirati hasanah. Jadi kita menitipkan anak ke pesantren itu dalam rangka menunaikan amanah dari Allah. Dititipi rezeki dari Allah. Kalau anak itu betul-betul jadi soleh, anak itu betul-betul jadi baik, maka anak itu akan menjadi kendaraan kita untuk menuju tujuan jangka panjang fil akhirati hasanah. Celakanya,
manusia pada umumnya sekarang menjadikan rezeki, posisi, jabatan itu sebagai tujuan. Dia tidak menjadikan tujuan akhir itu fil akhirati hasanah. Mentok hanya jangka pendek. Seakan-akan tujuan hidupnya jadi A, jadi B, jadi C. Dia tidak menjadikan apa pencapaian dunia itu sebagai alat. Maka apa yang terjadi? Maka sedikit pengetahuannya tentang tujuan jangka panjang, tentang pengetahuan keakhiratan. Maka sehingga karena tidak mempunyai orientasi tujuan jangka panjang, proses yang dilakukan untuk menuju tujuan jangka pendek itu menghalalkan segala cara. Bahkan yang haram-haram diterabas. Karena tidak mempunyai tujuan jangka panjang fil akhirati hasanah. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai tujuan ini kita semua harus menggunakan alat itu. Nah, maka ada analogi sederhana nih. Bapak Ibu tahu korek api ya. Nah, ini analogi ini coba kami maknai sebagai apa sih bedanya orang mukmin yang bersyukur. Mukmin itu kan di dalamnya ada keimanan, keyakinan. Dan orang yang tidak mempunyai keimanan dan tidak bersyukur gitu. Seperti korek api. Coba deh Ustadz Zainal. Open mic that. Ustadz Zainal, antum Ya, tahu korek ya? Korek yang ada kayunya itu? ya korek ini jos. Oke, bentar, Tat. Oke. Antum tahu korek yang ada kayunya ya? Ya, tahu ya. Oke. Itu korek yang ada kayunya tuh ada kepalanya kan? Ada kepalanya yang buat Oke. pemantauan. Oke. Kalau digesekkan, keluar api nggak? Digesekkan kemana nih? Digesekkan ke ini ya, ke cangkangnya. Oh ya, ya. Yang cangkang pinggir keluar api. Betul. Cangkang yang luarnya itu di pinggirnya itu. Kalau digesekkan langsung keluar api ya? Ya, keluar api. Nah, itulah gambaran logika sederhana. Orang punya kepala tapi nggak punya isinya, sedikit digesekkan langsung keluar api. Langsung marah, langsung emosi. Korek itu kan ada kepalanya. Tapi sedikit digesekkan marah. Sedikit digesekkan keluar api. Kalau tidak ada keyakinan, keimanan di dalam pikiran kita, diri kita, digesekkan oleh Allah dengan masalah-masalah apa, langsung emosi, langsung marah. Analoginya langsung keluar api. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan memaknai rezeki? Memaknai anak di pesantren adalah rezeki yang tak terhingga. Ya, kita meluaskan hati kita, memaknai rezeki itu bukan hanya yang baik-baik saja. Bahkan musibah, bisnis yang gagal, bisnis yang rugi juga itu rezeki. Rezeki biar kita itu lebih move on. Rezeki biar kita itu lebih dekat dengan Tuhan gitu ya. Logikanya seperti halnya kita genggam garam. Anak punya megang garam nih, saya pegang garam, satu genggam. Yang satu genggam, saya taruh garamnya di sebuah gelas. Apa yang akan terjadi? Gelas yang diisi air itu, di gelas itu ada air, terus saya taruh segenggam garam. Apa yang akan terjadi, Ustadz Zainal? Dengan air di dalam gelas itu, berubah tidak rasanya? Melebur, terus rasanya jadi asin. Oke. Yang kedua, Ustadz Zainal, anak pegang satu genggaman garam juga, tapi anak taruhnya di danau. Ya. Air danaunya asin nggak, Tat? Enggak, karena banyak. Berubah kan? Ya. Itulah analogi sederhana. Kalau hati kita luas, memaknai rezeki itu tidak sempit, memaknai seluruh dinamika santri di pesantren itu bukan hanya sekedar masalah-masalah, maka seperti garam yang dituang ke danau. Nggak bakal kerasa asinnya. Tapi kalau hati kita sempit, memaknai rezeki itu sempit, memaknai anak soleh itu hanya sekedar ketika selesai hafalannya, selesai sekolahnya, memaknai kalau anak itu sedang ada masalah itu bukan rezeki, ya seperti halnya garam yang dimasukkan ke dalam gelas yang kecil dan ada airnya. Diminum ya pasti asin, karena adanya tempat untuk menampung garamnya kecil. Maka
dengan forum ini kami mengajak usikum ayaya, ayo kita luaskan lagi makna rezeki kita. Jangan sampai rezeki kita itu memaknainya itu hanya sekedar sempit dari sudut pandang yang khair-khair, yang baik-baik saja. Yang selanjutnya, menyikapi syukur gitu kan. Kita ditabrak di jalan. Saya tepat tuh, sekarang 29 November. 13 November 2023 saya kecelakaan. Ya, dalam sebuah tanjakan motor ya, saya pakai motor pada waktu itu, di depan ada truk, kebetulan keadaan sedang mati lampu, habis hujan. Truknya itu tronton, bannya yang 2 gandeng itu copot. Gelinding ke belakang, nabrak motor saya. Akhirnya saya terpelanting, jatuh. Nah, kelingking saya putus setengah, kan gitu. Putus setengah pada waktu itu. Yang saya lakukan pada waktu jatuh dan sadar apa? Bilang apa? Astagfirullahaladzim. Cuma senyum bilang gini, gini toh rasanya jatuh. Gini toh rasanya celaka. Gitu kan? Menyikapi rasa syukur. Nah, analoginya seperti kotoran ayam. Gitu kan? Ada cerita fiksi gitu. Ada seseorang masuk ke dalam kamar tidur gitu kan. Dicium-cium kamar tidur gitu kan. Kok bau kotoran ayam nih kamar tidur nih? Apa kotor ya? Dicek lagi, masuk ke dapur. Masuk ke dapur, dia mencium lagi. Kok di dapur juga bau kotoran ayam? Masih penasaran tuh, di mana kotorannya gitu kan? Masuk lagi ke ruang keluarga, ruang nonton TV. Cium lagi tuh. Kok masih bau ayam, kotoran ayam? Masuk ke kamar, lihat ada kaca. Ternyata kotoran ayamnya itu bukan di dapur, bukan di tempat tidur, bukan di ruang TV. Kotoran ayamnya nyangkut di hidung. Jadi terkadang kita itu menyikapi syukur itu tidak ke dalam, tapi selalu menjudge luar. Kan gitu. Seperti tadi tuh. Seakan-akan yang bau itu adalah rumahnya, ternyata kotoran ayam itu nempel di hidung. Yang salah ya dirinya ternyata gitu. Nah, gitu. Maka yang selanjutnya pasrah yang terakhir ya apa memaknai syukur terakhir itu pasrah gitu ya. Seperti makan tempe gitu. Orang yang sudah berkeluarga misalkan hari ini digorengin sama istrinya goreng tempe. Besoknya dimasakin lagi bacem tempe gitu. Besoknya lagi dimasakin orek tempe. Besoknya lagi dimasakin apa lagi tuh? Yang masih kaitannya dengan tempe-tempe. Tempe itu akan nikmat ketika kita makan penuh dengan rasa syukur. Tapi akan menjadi tidak nikmat ketika lihat tempe udah kesel bawaannya. Tempe lagi, tempe lagi. Penelitian mengemukakan orang yang tidak bersyukur itu akan mudah meninggal. Kok mudah meninggal, Tat? Iyalah, orang yang tidak bersyukur bawaannya marah-marah. Orang yang bawaannya marah-marah, pasti otaknya akan terus terkontaminasi. Orang yang otaknya terus tidak bersyukur terkontaminasi, pasti akan mudah stres. Orang stres gila, orang gila akan meninggal cepat. Seperti itu. Jadi, pasrah dengan syukur itu penting. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, singkat, ini ada pendekatan ya, memaknai pendidikan di dalam pesantren itu. Jadi yang sekarang, jadi ini adalah materi yang selalu saya sampaikan, pendekatan bagaimana di pesantren era sekarang itu harus seperti ini. Materi ini saya bawakan sudah 3-4 tahun ini. Ternyata materi ini cocok dengan pola yang sekarang sedang dilakukan pendekatannya oleh Mendikdasmen terbaru. Ada deep learning katanya, seperti itu. Gitu ya. Jadi di dalam pendidikan pesantren itu memerlukan istilah yang disebut familial approach. Pendekatan pendidikan keluarga di dalam sebuah pesantren. Bagaimana? Saya coba singkat. Nah, di sini ada beberapa penelitian gitu kan. Dalam 3 bulan terakhir terjadi kriminal yang dilakukan sekelompok remaja di wilayah tempat tinggal Anda. Ini saya bawa datanya di Kompas ya, Litbang Kompas. Seperti itu. Bahkan fakta 1 bulan lalu beberapa lembaga-lembaga pendidikan ada kumpul bersama dilakukan oleh beberapa kepala-kepala dinas, bahkan di Banyumas gitu ya.
ada oknum-oknum siswa yang sekolah, mohon maaf ya, kategori sekolah umum, bikin geng, nyerang siswa di kabupaten sebelah Purbalingga gitu kan. Terus berapa bulan sebelumnya ada anak-anak seumuran SMP membuat geng, kerjaannya apa? Merampas seluruh uang yang ada di celengan-celengan masjid sekecamatan. Anggota gengnya anak-anak SMA, kepala gengnya anak SMP. Ini real. Ini real. Ya, real ini. Ya, real di kabupaten di mana saya sedang tinggal sekarang. Jadi kalau lihat dari data-data ini, melihat anak-anak kalau dilepaskan tidak masuk ke dalam konteks pendidikan pesantren sangat mengkhawatirkan. Bahkan kami baru saja menyelesaikan studi magister di salah satu kampus di sini Universitas Jenderal Sudirman gitu. Lagi rame di kampus itu tulisan gerakan anti kekerasan seksual. Bukan hanya mahasiswa dan mahasiswi, tetapi dosen dan mahasiswa, dosen dan mahasiswi. Ini real terjadi seperti itu. Maka kenapa harus pesantren? Ya, karena pesantren itu mempunyai pendekatan pendidikan yang familial, yang betul-betul pendekatannya itu keluarga, seperti itu. Yang harus betul-betul cinta kepada si peserta didik, wa an yujarrihim majrobani, menyikapi peserta didik itu harus seperti halnya anak sendiri. Itu di pesantren tuh. Ya. Tetapi kacaunya media sekarang, ketika ada masalah sedikit di pesantren langsung diviralkan. Seakan-akan oknum yang seperti itu tuh adanya di pesantren. Seakan-akan bullying itu pusatnya di pesantren. Seakan-akan, mohon maaf ya, guru-guru yang oknum itu adanya di pesantren. Itu kan framing, kan seperti itu. Nah itu basicnya dari mana? Dari pada sabda Nabi Muhammad SAW, innama ana lakum mislul walid liwaladih. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW menganggap umat-umatnya itu seperti halnya anak-anak beliau sendiri. Jadi ini prinsip-prinsip yang ada di pesantren, bahwasanya si guru itu harus menyikapi anaknya seperti anaknya sendiri. Yang kedua, ayat tadi bisahibi syar'i. Wala yatub ala ifadatil ilmi ajrun wala yuksadu bi juz'an wala syukur. Jadi si pendidik itu juga harus selalu berdiri tegak dengan orang-orang yang selalu menegakkan syariat. Wala yatlubu ala ifadatil ilmi ajran. Jadi jangan sampai ada niatan dia ngajarin anak biar dikasih ini, dikasih itu. Apalagi jazaan wala syukuron. Oh, biar dianggap ini, biar dianggap itu. Masya Allah. Nggak bakal jadi itu. Kalau misalkan seperti itu. Gitu kan. An la yada' min nusil muta'alim syai'an. Makanya erat di dalam pesantren Bapak Ibu. Guru-guru, ustadz-ustadzah itu selalu menasihati anak-anak. Mau subuh, bahkan setelah taklim gitu kan. Nah, setelah taklim, kafaratul majlis, biasanya ada sesi tasjih gitu ya. Motivasi. Karena memang prinsipnya la yada min nusil muta'alim syai'an. Jangan sampai tertinggal satu pun nasihat kepada peserta didik. Harus terus diberikan nasihat. Nah, gitu ya. Oke, 2 poin saja di situ. Lanjut. Nah, maka pendekatan keluarga itu, nah ini yang paling terpenting nih. Yang nomor ketiga, maksud dunia at-tahassud wat tabaghud. Ini penting. Ya, ini harus menjadi refleksi poin ini untuk guru, santri dan wali santri. Maksud dunia at-tahassud wat tabaghud. Kalau niat kita mesantrenkan anak untuk dapat gemerlapnya dunia saja, akhirnya nanti yang terjadi wali dan pengurus tahasud wa tabaghud. Saling curiga, saling marah-marahan, saling dengki-dengkian. Karena dua-duanya ada maksud dunia. Pengurusnya punya tujuan dunia, walinya punya tujuan dunia. Jadi tujuannya hanya mentok untuk kesenangan dunia semata. Maka akan banyak terjadi tahasud wa tabaghud. Tetapi kalau misalkan niatnya disamakan, gitu ya, maksudul akhirah, yang akan terjadi apa? At-tahab wat-tawad. Akan saling mencintai. Makanya
Saya tuh membuat sebuah konsep gitu. Di pesantren saya sudah saya bikin, namanya itu segitiga konektivitas. Kenapa sih anak-anak itu bisa sukses di pesantren? Karena ada doa yang tersambung. Segitiga ini paling atas itu santri, gitu kan? Kaki bawah kanan itu ustadz-ustadz guru-guru kiai, kaki bawah kiri itu wali santri. Santri harus doakan gurunya. Santri harus doakan walinya. Wali harus doakan santrinya. Wali harus doakan gurunya. Guru harus mendoakan santrinya. Guru harus mendoakan wali santrinya. Makanya kami terjemahkan itu kepada sebuah doa. Allahumma sahil umurana wa umura walidayna wa umura ru'asa ma'hadina wa umura asatidatina wa umura talamidina wa umura hadzal ma'had wa umura ma'ahidil muslimina jami'an. Karena apa? Itu segitiga konektivitas. Ketika doanya wali ketemu di sepertiga malam doanya anak tanpa diketahui, ijabah qabul insya Allah. Ketika doanya guru ketemu dengan doanya wali dan santri di sepertiga malam, ataupun sebelum iqomah, ataupun di akhir sujud, dan semuanya tiga ini berdoa untuk satu sama lainnya, insya Allah qabul. Maka yang terjadi kalau maksudul akhirah at-tahab wa tawad. Maka analoginya at-tarafuq fit thoriq bainal musafirain ilal amsor sababut tahab wa tawad. Bersama-sama dalam sebuah perjalanan di antara satu musafir dengan musafir lainnya ilal amsor kepada tujuan kota tertentu sababut tahab wa tawad. Yang menyebabkan saling cinta itu karena adanya sama-sama. Adanya kebersamaan. Maka yang dilakukan oleh Pondok Abu Wajah Center malam ini sudah tepat. Pengajian setiap minggu itu dalam rangka at-tarafuq fit thoriq. Sama-sama bergandengan tangan dalam sebuah perjalanan di antara musafir-musafir yang dalam perjalanan itu. Pengurus Afwaja ustadz-ustadzahnya adalah peserta perjalanan, wali santri peserta perjalanan, santri peserta pelajaran. Apa tujuannya? Amsor. Maka kalau dalam perjalanannya ingin tahab wa tawad, harus tarafuk, harus bareng-bareng gitu. Makanya penting, Afwaja harus memahami karakteristik wali santri harus memahami karakter Afwaja. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ada konektivitasnya di situ. Maka ini, what is the family gitu kan? Ada fungsi simbol, interaksi. Setiap wali, santri, guru-guru punya fungsinya masing-masing, punya tujuannya. Nanti diwujudkan ke dalam simbol-simbol gitu ya. Makna, persepsi, zonnya wali ke lembaga, zonnya lembaga ke wali, bagaimana komunikasinya gitu ya. Interaksi antara perilaku, pengaruh, kualitas hubungan. Maka ketika fungsi simbol dan interaksi ini bisa menyatu, disitulah yang disebut dengan family. Seperti itu. Nah ini kami contohkan di dalam konteks di pesantren ya, di pesantren saya gambarannya seperti ini. Nah, pokoknya ada kiai di atas gitu kan, ada bagian ini pengasuh ini, semuanya keluarga. Pada akhirnya tujuannya adalah menyentuh santri, gitu kan, menganggap santri adalah bagian daripada kita, seperti itu. Nah, maka ini implikasinya secara detail gitu ya. Ini bisa nanti saya share saja materinya seperti itu. Nah, dan yang terakhir nih yang penting, maka anatomical change-nya, anatomi perubahannya nanti dalam diri kita yang dalam perjalanan itu, wali, guru-guru, santri itu pertama harus punya purpose. Purpose itu yang sifatnya pribadi ataupun masyarakat luas. Ya, di dalam arti masyarakat luas itu untuk umat lebih umum, ada juga purpose pribadi. Kalau di antara santri, wali, dan ustadz sudah punya purpose, maka akan tercipta people, akan terbentuk karakternya. Setiap orang punya karakter, punya keyakinan, punya prinsipnya. Ketika orang terbentuk karakter prinsipnya, maka yang akan terjadi dalam lingkungan pesantren itu, they making some culture. Dia akan membuat kultur di dalamnya. Gitu ya. Karena setiap orang punya performanya, punya tujuan, punya prinsipnya. Gitu.
Nah, maka kultur yang baik di pesantren sebagai kultur keluarga itu akan memunculkan performa di dalam diri santri, di dalam diri wali santri, dan di dalam diri gurunya. Apa yang akan muncul performanya? Satu, responsibility. Dia akan muncul tanggung jawabnya. Ini kepada performa kepada dirinya sendiri. Yang kedua, ketika dia sudah tahu tanggung jawab dirinya, untuk ibadah, sholat 5 waktu, sholat jamaah, ngaji adalah kewajiban gitu kan. Nanti kalau responsibility-nya sudah paham kepada diri sendiri, akan naik lagi tingkatnya. How to help other. Gitu kan. Dia sudah beralih, bukan hanya tanggung jawab diri, aku juga harus tanggung jawab nolong orang lain. Oke. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka hukum kausalitas ada di situ. Hukum sebab akibat. Karena kita sudah banyak membantu orang lain, maka how other help us. Pada akhirnya orang lain pun akan membantu diri kita. Itulah yang disebut dengan familial approach, pendekatan keluarga. Maka kan kalau keluarga ada susah, kita udah nggak perlu pusing karena keluarga ya bantu aja. Nah ini sebetulnya dalam pesantren pun bisa pendekatannya arahnya ke sana seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, family itu bersama-sama menggapai cita-cita dan tujuan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya sangat padat banget ini dan sangat bagus sekali ini apa teori-teori yang diajarkan. Jadi banyak hal yang kita dapatkan pada malam yang berbahagia ini. Mungkin kita juga ingin mendapatkan feedback ataupun kalau ada pertanyaan dari wali santri, ayah bunda yang hadir di sini, boleh untuk raise hand atau open mic. Baik, yang ingin bertanya silakan. Apakah ada? Oke, sambil menunggu ya, mungkin para wali santri semua bisa bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kalau ada. Nah, sambil menunggu mungkin ini ada pertanyaan dari saya Ustadz terkait ya fenomena sekarang mungkin kita tahu istilah Gen Z gitu ya. Nah, mungkin ada problem terkait dengan mental health gitu, kesehatan mental. Jadi kita sendiri mungkin di berbagai aspek lah ya, mungkin dari perusahaan atau dari bahkan bisa jadi di pondok pun itu terjadi terkait dengan bagaimana menangani anak-anak zaman sekarang, anak-anak terutama yang masih dalam proses pertumbuhan ini, yang sekarang kita menghadapi istilah mental health itu. Mungkin bagaimana Ustadz mengantisipasinya dan penerapannya di pondok pesantren. Itu mungkin Ustaz. Baik, syukron Ustaz Zainal. Jadi memang ini hal yang cukup menarik untuk dikaji ya. Jadi beberapa hari lalu gitu kan kami dapat informasi dari beberapa pimpinan-pimpinan pondok ya. Jadi kami itu masuk aliansinya kemana-mana lah. Ada FPAG, Forum Pesantren Alumni Gontor ya masuk gitu ya. Forum Pesantren Kabupaten masuk gitu. Terus Forum Pesantren Muhammadiyah ya masuk. Artinya melebur kemana-mana sehingga dapat sudut pandang yang lebih luas. Jadi kemarin beberapa minggu lalu itu ada perkumpulan teman-teman gitu ya, para pengasuh-pengasuh yang muda ataupun yang sudah senior itu, khusus para ma'ahid di bawah PP Muhammadiyah. Jadi bagian dikdasmennya itu memberikan sebuah materi yang cukup menarik Ustadz Zainal. Jadi diajarkan guru-guru, para kepala sekolah dan pimpinan-pimpinan pondok di bawah Muhammadiyah itu harus mempunyai dua hal. Harus memahami istilah dua hal ini.
fixed mindset dan growth mindset. Ini di luar daripada nalar ya, diajarkan dua istilah ini gitu ya. Maksudnya apa? Jadi yang terjadi adalah kenapa harus mempunyai growth mindset? Guru-guru yang sekarang ada di pesantren itu, bahkan beberapa bulan lalu kami sowan ke Kiai Lukmanul Hakim, salah satu punya pesantren yang cukup karismatik di Cirebon. Beliau ketika ngasih wejangan itu di luar daripada nalar kita. Bahasanya apa? Mas, jenengan ki masih muda. Saya pakai bahasa jenengan lah katanya. Sekarang itu pesantren harus memahami istilah packaging is everything. Bagaimana sekarang pesantren itu bisa dikenal oleh masyarakat kalau packagingnya nggak bagus. Itu seorang kiai karismatik loh, Tat. Menggunakan bahasa packaging is everything. Itu kan bahasa orang-orang marketing itu. Kan seperti itu. Jadi artinya ketika pesantren gitu ya, tidak memegang prinsip al-muhafadah ala qadim as-sholih wal akhdu bil jadidil aslah, dan memaknai al-akhdu bil jadidil aslah itu harus fleksibel. Jangan sampai kaku juga. Nah, kaitannya dengan Gen Z, bagaimana caranya? Ini kan fenomena yang sekarang. Gen Z itu, kalau di pesantren anak ya, Tat, Gen Z di pesantren anak itu sudah ada 2 angkatan. Kelas 7 dan kelas 8. Itu Gen Z. Gen Z adalah anak-anak yang tumbuh berkembang dengan gadget. Coba aja kasihin gadget ke mereka seminggu, dia udah tahu tuh bagaimana caranya buka situs-situs yang mohon maaf gitu. Mereka itu tumbuh berkembang dengan gadget. Di gadget itu tidak ada istilah mana pakar, mana yang tidak pakar. Yang dianggap pakar adalah yang banyak follower. Kan begitu? Yang dianggap pakar adalah influencer. Bahkan bisa jadi gitu kan. Kaulnya ustadz-ustadz yang sudah punya kepakaran, katakan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu akan kalah dengan influencer-influencer. Maka bagaimana caranya menghadapi generasi-generasi Z khususnya di pesantren? Maka seluruh orang yang terlibat di dalam pesantren, entah itu ustadz ataupun walinya, itu harus betul-betul menganalisis anak itu kebutuhannya apa, pendekatannya apa, gitu kan. Guru saya itu hampir semua milenial dan Gen Z, yang gen di sekolah saya itu yang baru tuh gen alpha. Seperti itu. Gen Z itu perlu pengakuan, Tat. Jadi apa-apa harus diakui. Apa-apa harus didengeri. Kalau kita lagi memberikan nasihat, sedikit marah, yang paling diingat tuh yang marahnya. Padahal di luar marahnya lebih banyak. Tapi yang paling diingat tuh yang marahnya. Nah, makanya pergeseran cara mendengarkan keluh kesah, cara mendisiplinkan, cara apa itu memang harus sudah mulai diperbaharui gitu dalam menangani Gen Z ini. Jadi ada istilah begini, kalau menurut guru kami itu ada seorang pakar komunikasi bilang seperti ini, kamu Van kalau sudah menangani santri-santri yang Gen Z harus bisa memarahi tapi mereka nggak ngerasain dimarahi, menasehati tapi mereka itu jangan sampai ngerasa dinasehati. Seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, itu caranya dalam gitu. Sampai kita bikin seminar sendiri gitu kan. Dari sudut pandang keilmuannya, terus kita masukkan ke dalam konteks kepesantrenannya. Itu kita 2 hari membahas tentang bagaimana menyikapi Gen Z gitu. Kita datangkan pakar psikolog dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terus kita datangkan juga pakar komunikasi dari Universitas Jenderal Sudirman. Terus yang terakhir dari sudut pandang kepesantrenannya. Sehingga dielaborasi, oh ternyata menghadapi anak-anak tuh sekarang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi sampai ada ini baru, Satyumna, di ZIS itu ada istilah baru pengurus itu. Jadi kalau dulu itu kan ada mudabir ya, mudabiroh, musyrif, musyrifah ya. Sekarang itu anak memunculkan struktur baru gitu. Namanya apa? Ibu asrama. Apa tugasnya? Mendengarkan keluh kesah anak-anak. Kenapa? Karena yang dihadapi Gen Z semua, Tat. Ustadz-ustadzah tugasnya mendisiplinkan, mendirect gitu kan, memberikan poin-poin dan sebagainya. Tetapi ketika anak keluh kesah jangan ditinggal. Itu Gen Z loh ya. Jadi harus ada tempat di mana dia mencurhatkan semua yang ada di dalam otaknya. Maka salah satu
inovasi gitu ya. Yang saya lakukan di sini adalah memunculkan sebuah posisi baru, namanya itu ibu asrama. Tugasnya untuk hanya mendengarkan curhatan anak-anak saja, agar terluapkan gitu loh keluh kesahnya. Mungkin gitu, Ustaz Zainal secara umum konteks Gen Z ya. Syukran. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Eh, untuk peserta yang lain, silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Apakah ada? Oh, dari Ortu Favian. Silakan boleh open mic saja. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana ya Ustadz menghadapi anak yang memang sudah terbiasa pesantren ya dari SMP kemarin dan sekarang lanjut ke SMA. Kalau saya tanya, Kak ada masalah enggak gitu, dia tuh selalu mengcover gitu, enggak mah katanya tenang aja gitu. Padahal kan kita sebagai orang tua, apalagi ini di luar negeri gitu ya, kadang suka pingin terlalu kepo gitu, terlalu khawatir dengan anak gitu. Jadi gimana caranya gitu ya biar anak lebih terbuka, celahnya tuh seperti apa, nanya ke anak yang zaman sekarang tuh kayak gimana sih cara komunikasinya gitu. Sekian Ustadz, itu aja. Baik, terima kasih. Jadi memang ada, coba saya jawabnya tak masuk dari sebuah cerita dulu. Dulu ketika kami baru diberikan kuliah ya, kuliah di Kendari itu kan sembari mengabdi di salah satu pondok pesantren di sana. Nah, pondok pesantrennya juga cabang Gontor, katakan demikian. Ada wali santri yang karakternya unik. Anaknya ini kabur terus dari pondok gitu kan. Anaknya kabur terus. Nah, ternyata ketika kabur terus itu kita telisik gitu ya. Jadi kita melihat itu bukan hanya dari sudut pandang anaknya. Ternyata ketika kabur terus itu, bapaknya itu memang udah menyerah, angkat tangan. Udahlah Bu, keluarin aja dari pondok gitu. Udah capek ngurusin, kabur, antar lagi, antar lagi. Tapi ibunya kuat. Nah, kalau ibunya kuat, bapaknya tidak kuat, anak itu selesai. Gitu. Ada lagi kasus, ibunya tidak kuat, bapaknya kuat, kebanyakan berhenti di tengah jalan. Jadi kami berbicara ini case ya, case by case. Karena kebetulan dulu kami pas pengabdian 8 tahun di pengasuhan santri, sekarang di pesantren juga, nyantri 6 tahun, di pengabdian 8 tahun, sekarang di ZIS 4 tahun gitu kan. Jadi hampir semua hidup kita itu dunia santri gitu, seperti itu. Jadi kata kuncinya, jadi ketika misalkan tadi Ibu ortunya Mas Sofian gitu ya, ingin tahu lebih dalam anaknya bagaimana dan lain sebagainya. Di sisi lain memang positif. Kita pengen tahu lebih detail anak kita gitu ya. Untuk bisa lebih tahu lebih detail anak kita, nah biasanya memang bisa kita pancing dengan beberapa informasi-informasi ataupun pertanyaan-pertanyaan kepada anak kita yang sifatnya memancing. Tetapi meskipun pada akhirnya kita tidak bisa menemukan informasi yang betul-betul to the point gitu, Bu. Tapi minimal kita tahu, oh anak kita lagi seperti ini. Tetapi di sisi lain, Bu, kalau memang kita lagi betul-betul kepo ya, kepo ingin tahu banget gitu loh, si anak tuh lagi punya keluh kesah apa sih? Nah, biasanya gitu kan, maka yang contoh di kami, ketika ada anak bermasalah, cara pendekatannya untuk menginterogasi itu sekarang itu kita bukan menginterogasi pakai cara-cara jadul gitu ya. Sekarang karena zamannya anak itu kan sudah apa-apa viral kan seperti itu ya. Apa-apa viral. Jadi harus lebih canggih kita gurunya. Bahkan pendekatannya itu udah pendekatan coaching, pendekatannya seperti itu. Jadi bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memancing. Tetapi di sisi lain, Ibu perlu mungkin ya sedikit ini dari sudut pandang kami subjektif ya, Bu. Sebetulnya ketika Mas Pavian sudah menyampaikan demikian, menurut kami pribadi itu berarti Mas Pavian itu sudah satu langkah lebih dewasa gitu ya daripada anak lainnya. Artinya dia ingin menjadi seutuhnya
laki-laki yang bertanggung jawab gitu katakan. Tapi ya lagi-lagi namanya orang tua ya pasti pengen tahu detail, lagi kepikiran apa sih Mas, lagi ada masalah apa gitu ya. Pengen jadi teman, curhat dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka mungkin di sisi lain itu positif Ibu, tetapi usul dari kami gitu ya. Gambaran jika terlalu dibuka lebar pun mungkin itu agak kurang baik seperti itu. Tetapi jika ingin tahu, mungkin tadi pendekatan dari kami bisa menggunakan info dari sekitarannya, terus kita pancing dengan beberapa pertanyaan-pertanyaannya, meskipun pada akhirnya informasi yang kita dapatkan itu tidak up to date sesuai dengan keadaannya, namun dengan jawaban yang nanti disampaikan katakan oleh Mas Pavian itu bisa mewakili lah keadaan kejiwaannya itu bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin pengalaman kami demikian. Kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Hatur nuhun, syukran. Iya, makasih Ustadz. Sami-sami, nggih. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan selanjutnya? Dari silakan Ayah Bunda, jika ada pertanyaan boleh disampaikan atau keluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, saya tidak mau atau ingin bertanya, sekedar ingin supaya dikirimi rekaman dari keterangan Ustadz tadi nantinya untuk bisa dilihat kembali ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Makasih, gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nanti insya Allah kita coba upload di YouTube untuk rekamannya. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin disampaikan? Jika tidak ada, mungkin ini terakhir dari saya nih. Terkait tadi kan kita banyak membicarakan ini ya, membicarakan santri, kemudian sistem dan sebagainya. Nah, mungkin saya pribadi juga ingin ingin tahu terkait bagaimana Ustadz dalam tadi yang konsep segitiga itu. Nah, itu saya juga baru tahu ternyata doa itu adalah dari konsep itu ya, konsep segitiga itu. Nah, jadi konsep segitiga konektivitas. Nah, jadi mungkin dari saya bagaimana Ustadz, misalkan kita sebagai pendidik misalkan, dan kita sebagai pendidik berkomunikasi dengan wali santri. Nah, idealnya gitu kan. Jadi kan tadi mungkin kita banyak membahas tentang santri dengan orang tua, santri dengan pesantren. Nah, mungkin yang sisi ini ya, sisi dari mungkin pendidik dengan wali santri. Apakah mungkin dari antum ada tips and trick atau saran, masukan? Mungkin boleh disampaikan, Ustaz. Baik, syukron, terima kasih. Jadi kata kuncinya itu di awareness, kepercayaan ya, saling percaya antara satu sama lain. Maka di era sekarang ini, gitu kan, di era sekarang ini apa-apa gitu ya, apa-apa itu harus didokumentasikan. Gitu ya, apa-apa tuh didokumentasikan. Jadi dulu ketika kita pesantren tuh seakan-akan kan kayaknya orang tua kita tuh nggak pernah sih dapat ABCD katakan seperti itu. Namun Ustadz, di era sekarang era sudah bergeser. Era sudah bergeser. Jadi komunikasi wali ke guru, ke ustadz, katakan ustadz ke wali itu sekarang caranya juga sudah bergeser. Bisa jadi loh, komunikasi itu salah satunya dengan mengupdate kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan anak-anak dan sebagainya. Karena sepengetahuan kami ya, Tat,
Jadi kami itu coba menggunakan analisis media sosial. Analisis media sosial. Jadi ketika ada anak dari wali santri Pondok Ami ya pada waktu itu ada gitu ya, tertera fotonya itu, masya Allah, Zat. Senangnya wali di rumah itu, itu bersyukurnya itu luar biasa gitu. Bersyukurnya itu luar biasa. Apalagi melihat mimik senangnya, mimik senyumnya, bahagianya di tempat belajarnya itu luar biasa. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk komunikasi kita. Bentuk komunikasi kita ke wali santri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, kata kuncinya adalah untuk bisa gitu kan berkomunikasi antar wali gitu kan, guru ke wali itu ya sudah, kita itu menyampaikan ya apa adanya, terbuka gitu ya, terbuka. Jadi memang eh, kita ini terdidik dari generasi yang memang dulu polanya demikian. Tapi gitu kan, sekarang ketika kita sudah menjadi seorang eh, tim ya, katakanlah tim manajemen dalam bahasanya di dalam sebuah lembaga pesantren, kita harus lebih terbuka dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada gitu kan. Itulah pentingnya gitu kan, ada awareness, ada kepercayaan, saling percaya wali ke guru, guru ke wali gitu. Jadi dengan si wali ini sudah memberangkatkan ke Afwaja, itu sudah awareness, udah kepercayaan. Maka bagaimana membalas komunikasi ini ya bisa dengan sederhana. Alhamdulillah putra ayah bunda sekarang sedang transit di Dubai. Itu sudah bentuk komunikasi dan lain sebagainya. Nah, juga pada titik tertentu juga kalau awareness-nya sudah terbangun, kepercayaan saling percayanya sudah terbangun, ketika juga ada informasinya sedikit terlambat, wali santri juga harus memahami bahwasanya tugas si ustadz dan ustadzah itu bukan hanya sekedar mendokumentasikan kegiatan anak-anaknya saja, kan seperti itu. Nah, namun, disitulah ada salingnya itu, Ustaz. Maka bagaimana cara membangun awareness-nya sehingga komunikasi itu berjalan dengan cara, sebetulnya ini polanya sangat klasikal dan sederhana. Dulu itu kami pernah ditugaskan oleh Kiai itu di sebuah pesantren yang letaknya itu 85 km dari kota. Bahkan nyari sinyal aja susah gitu. Nyaris Kiai itu pada waktu itu salah satunya untuk membangun ya chemistry dengan guru-gurunya itu setiap maghrib memanggil saat memanggil beberapa guru-guru rolling gantian. Tetapi yang lebih lama, yang lebih banyak intensitasnya adalah guru-guru senior dan bagian-bagian yang vital seperti itu. Itu intensitasnya lebih banyak. Nah, maka ditanya, pada akhir kami pengabdian bilang, beliau Kiai Haj Heru Wahyudi itu menyampaikan ke kami, Irfan, ke depan kalau kamu bikin pesantren, ketika kamu ingin membangun kebersamaan, membangun kepercayaan satu sama lain antara tim, gitu kan, bahasanya beliau itu, maka komunikasi harus dibanyakkan, harus sering ketemu, gitu ya. Nah, maka forum seperti ini harus diperbanyak, forum seperti ini harus diperbanyak untuk apa? Ya, biar komunikasinya antara wali dan Afwaja itu terbuka, gitu ya, terbuka sehingga sering berkomunikasi, melihat pesantren dari sudut pandang yang lebih luas. Nah, insya Allah nanti ketika lebih luas, dampak-dampak yang diberikan dalam forum ini bisa banyak diterapkan di lembaga, gitu kan. Jadi insya Allah wali itu sudah mulai terbangun awareness-nya. Jadi harus ada tektok komunikasi, entah itu secara sadar ataupun tidak sadar harus saling membalas. Dengan wali santri itu katakan tepat membayar SPP, berarti kan percaya tuh, gitu kan? Berarti kita dari ininya juga minimal ada apa yang ini. Itu kan komunikasi yang di apa ya, disajikan secara keterpanggilan lah antara si wali dan juga si pengurus ustadz-ustadznya di situ seperti itu. Jadi yang pengalaman kami seperti itu, dari mulai dulu mengelola yang mungkin pengalaman pernah di pesantren yang polanya saklek, sampai sekarang menghadapi Gen Z dan juga keadaan yang serba digital seperti ini, maka kecepatan dalam memberikan informasi itu menjadi sebuah kebutuhan sekarang. Bahkan kan sekarang Gen Z kalau misalkan mau butuh apa itu
udah nggak kayak kita-kita yang sepuh-sepuh senior kan. Kalau yang senior itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astafikum Ustadz, anak ini dari ini izin bla bla bla. Kan panjang ya kalau WA. Drrrr. Gen Z itu nggak gitu, Tat. WA langsung. Halo Mas, saya dari suaradetik.com gini 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 gini. Bisa nggak tanggal sekian ngisi pelatihan di sini? Halo saat gini gini gini. Langsung to the point gitu. Jadi kecepatan dalam memberikan informasi sekarang itu bukan lagi menjadi sebuah kenaifan tetapi kebutuhan. Jadi disitulah letaknya untuk bisa berkomunikasi antara lembaga dan juga wali santri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya, salah satu yang membuat saya tertarik juga yang konsep ini ya, konsep apa transparansi keuangannya juga ya, Ustadz. Apa maksudnya santri itu membelanjakan jajan apa aja dan mempergunakan kirimannya untuk apa aja itu luar biasa sih apa di zaman yang sekarang ini memanfaatkan teknologi. Baik, dari teman-teman, dari ayah bunda apakah ada pertanyaan? Oke, dari Soyan ya. Ustadz, ada yang bertanya nih, ini. Saya bacakan ya dari Pak Soyan. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara agar anak-anak kami ingin bersekolah di pondok pesantren karena melihat pergaulan anak zaman sekarang kurang bagus dan banyak negatif di lingkungan sekitarnya. Mohon arahannya Ustadz. Jadi bagaimana cara eh, mewujudkan agar anak-anak ingin apa yang ingin bersekolah itu di pondok pesantren. Jadi mungkin bagaimana merayunya ya atau mengajaknya anak itu biar mau masuk pesantren. Oke. Nah, ini ceritanya unik ya. Jadi saya dapatkan malah pada waktu itu pas awal-awal saya masih banyak bantu Haji Yumna itu Ustadz Yumna. Jadi saya dapat pengalaman ini Ustadz ketika nganterin, masih ingat gak ya Ustadz Yumna tuh nganterin santri Afwaja namanya tuh Dwi Putu Suganda. Ya. Jadi ini Masih adalah ada, Ustaz. ada ya. Sekarang kelas berapa ya Ustadz di Mesir? Sekarang udah masuk kelas 1 SMA kan nampaknya. Itu SMA. Jadi saya akan menjawab pakai cerita inspiratifnya karena ini real ya, real Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu ada santri Afwaja ya, santri Afwaja. Ketika itu saya berkesempatan untuk ikut nganter ya ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 pada waktu itu gitu kan. Eh, anak ini diantarkan hanya oleh ibunya dan ibu ini membawa adiknya perempuan gitu ya, masih kecil lah gitu kan. Asalnya dari Sidoarjo. Asalnya dari Sidoarjo. Terus saya banyak ngobrol lah sama ibu ini gitu. Bu, saya dapat informasi eh Dwi, Dwi apa panggilannya apa ya Satimna ya? Mas Dwi, Panggilannya Mas Dwi. Mas Dwi. Mas Dwi. Mas Dwi ini kan kalau nggak salah saya dapat informasi sudah keterima loh Bu di sebuah pesantren ternama di Jawa Timur. Kok tiba-tiba keluar dan pengen sekalian aja ke Mesir gitu. Kenapa? Nah itu dia Tat yang bikin saya kaget. Dia kuat sekali pengen ke pesantrennya dan lain sebagainya. Terus saya tanya, pasti ibu sudah mendesain dong sedari dulu dari SD ke Mas Dwi-nya sehingga pengen ke pesantren. Nah, itulah yang saya sepakati saat sama bapaknya. Jadi saya itu tidak pengen keputusan anak untuk pesantren itu adalah hasil paksaan dari orang tuanya. Maka kalau arah ke pesantren itu hanya diputuskan di akhir jenjang SD-nya, maka yang terjadi itu adalah ada sedikit pemaksaan. Si anak itu harus dimasukkan ke pesantren. Maka cara yang saya lakukan pada waktu itu, Ustadz, sepakat dengan bapaknya adalah pelan-pelan mengarahkan alam bawah sadarnya bahwasanya pendidikan terbaik itu tidak ada yang lain kecuali pesantren. Tetapi itu memang harus berjenjang, tidak ujug-ujug instan di akhir setelah ujian nasional SD gitu kan, udah kamu titik pesantren gitu kan, dan lain sebagainya. Oh gitu ya Bu? Iya. Jadi saya pelan-pelan kalau ada pengajian kemana saya ajak, kalau ada ini saya ajak. Itu sebetulnya saya lagi membentuk alam bawah sadarnya
bahwasanya memang yang harus saya bentuk kepada anak saya itu adalah circle-circle, lingkungan-lingkungan di mana yang didapatkan itu adalah vibe-nya adalah vibe pesantren. Makanya ketika ditawarkan ke saya selesai SD masuk ke salah satu pesantren di Jawa Timur itu dia langsung ACC oke. Karena memang sedari kecil saya sudah bawa ke wilayah-wilayah seperti itu. Jadi ini saya terinspirasi. Yang tambah saya terinspirasi karena sudah betul-betul kuat ingin pesantrennya. Sebelum kan mau masuk dicek itunya tuh, dicek tiketnya, dicek tiketnya gitu kan. Ini ada drama itu di bandara itu pada waktu itu. Tiba-tiba meluk ibunya si Mas Dwi ini. Setelah meluk ibunya, tiba-tiba langsung tunduk, sujud, dicium kaki ibunya. Semua yang ada di bandara langsung berhenti melihat kejadian itu. Melihat kejadian di mana Mas Dwi itu nyium kaki ibunya. Meminta doa, meminta. Saya tuh sampai gak bisa berkata, ya Allah ini anak kok begini banget gitu kan, dan sebagainya. Setelah Mas Dwi-nya masuk ke imigrasi, saya ngobrol sebentar sama ibunya. Alhamdulillah Ustadz, sedikit pun saya tidak ada kekhawatiran anak saya ke sana. Saya sudah yakin, karena Mas Dwi-nya juga sudah yakin, sudah siap dengan segala konsekuensinya mesantren di Mesir sana. Seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman itu, saya mengambil pelajaran dari orang tuanya Mas Dwi gitu kan. Seperti itu, bahwasanya cara menggiring gitu kan anak supaya mau ke pesantren dengan cara membawa alam bawah sadarnya bahwasanya tidak ada pendidikan terbaik di zaman sekarang kecuali pesantren. Dan kenalkan sedari dini lingkungan-lingkungan yang harus membentuk anak-anak kita sampai nanti waktunya harus ke pesantren adalah memang lingkungan pesantren yang harus kita kenalkan. Seperti sehingga ketika pada waktunya perpindahan ya. Jadi ada kalau dalam teori cara berpikirnya si Bloom itu ada LOTS tingkat rendah ke menengah. Jadi LOTS tingkat rendah itu dari SD ke SMP, Lower Order Thinking Skill. Jadi ketika kelas 6, si anak itu sudah bisa memutuskan tetapi masih rendah. Nah nanti ketika SMA itu perpindahan yang cukup nanti signifikan. Makanya mulai agak goyah. Karena dari LOTS, Lower Order Thinking Skill, ke HOTS, Higher Order Thinking Skill. Sudah mulai kritis anak gitu kan. Nah dari SD ke SMP itu dia akan mengalami fase perpindahan lower order thinking skill yang rendah ke menengah. Maka di situ harus dikuatkan dengan apa? Tracking, jejak, apa rekam jejak lah kalau bahasa politiknya, yang mana si anak itu dulu pengalamannya, vibes-nya, pengetahuan, lingkungannya itu harus memang dibentuk secara tidak langsung dunia pesantren. Only, tidak ada yang lain. Sehingga ketika perpindahan dari fase lower order thinking-nya rendah ke menengah itu tidak ada kesimpulan lain di dalam otak anak kecuali pesantren. Seperti itu. Jadi itu kesimpulan yang coba saya simpulkan ya dari kejadian inspiratif santri Afwaja sendiri yang coba saya simpulkan dengan beberapa pendekatan-pendekatan ilmiah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa membantu. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, jadi karena manusia ini berpikir dengan otaknya, berarti kita dengan pemikirannya melakukan segala sesuatu dengan atas dasar apa yang dia pikirkan, berarti pemikirannya ini mindsetnya harus diubah ya. Jadi dibangun. Nah, mindset tentang pesantren. Baik, dari peserta, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Ada nggak? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Ini juga sudah jam 9 lebih seperempat ya. Apakah ada dari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, ini mungkin terjadi di masa-masa sekarang di televisi terjadi pengkibulan antara senior dan junior
Ini bagaimana reaksi? Karena ini terjadi di dunia yang banyak, di dunia sekolahan, bahkan merambah ke pesantren-pesantren, bahkan sampai terjadi sampai meninggal dunia. Itu jadikan miris bagi seorang wali santri atau orang tua yang mau menyerahkan anaknya di lembaga-lembaga tertentu yang jauh tentunya dari awasan atau pantuan dari orang tua. Ya, itu bagaimana tanggapan Ustadz Irfan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik ya pertanyaannya. Kami sebetulnya pernah mengalami, jadi study by case, mengambil pelajaran dari kasus yang pernah saya alami, gitu kan. Jadi pada waktu itu, pas kami masih pengabdian, pernah ada pengurus asrama itu bangunkan santri. Qadarullah santrinya itu backgroundnya adalah orang punya. Dan orang yang ibaratnya yang biasa apa-apa pembantu lah, katakan seperti itu. Dibangunkan sama pengurus asrama tidak bangun. Digebrak-gebrak ininya tempat tidurnya nggak bangun. Akhirnya pengurus asrama inisiatif bawa gayung terus dipercikin air. Nah, qadarullah airnya itu masuk ke telinga. Nah, tidak tahu kalau telinganya itu lagi kayak infeksi. Marahlah si anak ini. Marahlah si anak ini, gitu kan. Marahlah si anak ini. Terus paginya saya didatangi bodyguard. Bodyguard, pokoknya saya laporkan dan sebagainya. Akhirnya saya dilaporkan lah. Saya dilaporkan ke Kanit Reskrim Polsek Mowila, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan pada waktu itu. Nah, ketika itu saya laporan lah ke pengasuh bla 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 bla. Saya ngobrol sama beberapa pengacara yang menjadi konsultan pondok pada waktu itu untuk meninjau dari sisi kajian hukumnya ya, pasalnya dan sebagainya. Ternyata di dalam undang-undang itu sudah diterakan guru itu tidak akan bisa dipidana dan lain sebagainya ketika mendidik dan tidak menyentuh secara fisik. Katakan seperti itu. Jadi itu menjadi acuan kita pada waktu itu. Singkat kata pokoknya di situ selesai, kita tidak dihukum secara aturan polisi, bahkan besoknya walinya itu ngasih sapi limusin ke pondok gitu ya. Karena merasa malu tidak bersalah. Nah, sekarang kejadiannya gimana ketika ada praktek senior dan junior? Tidak bisa dipungkiri di pesantren ya, di pesantren manapun ini sering terjadi. Kalau kami melihat ya, ini mungkin bisa menjadi solusi yang betul-betul solutif ketika kenapa terjadi? Karena minim pendampingan. Memang pendampingan itu adalah hal yang cukup capek, ya, hal yang cukup capek. Namun kalau didampingi betul-betul gitu, setiap kegiatan ada selalu pendampingan. Yang paling rawan adalah masa-masa ya anak di mana sudah jenjang SMA kelas 12 gitu kan, sama SMP kelas 9 itu rawan tuh, kelas 9 dan kelas 12 itu sangat rawan sekali karena merasa sudah senior di jenjangnya masing-masing. Nah, yang kami lakukan pertama gitu, yang kami lakukan pertama adalah menyikapinya tentunya satu, setiap kali setiap hari sebelum belajar itu selalu ada arahan dari guru-guru. Sebelum tidur juga ada arahan dari guru-guru. Kalau dulu kita di Gontor itu kan semingguan. 1 minggu evaluasi. Kalau sekarang di pondok saya lebih intens. Bukan seminggu, tapi setiap sebelum tidur pasti ada arahan. Itu pertama. Terus 1 minggu kita adakan kajian Ta'limul Muta'alim. Setelah Ta'limul Muta'alim selesai, kita masuk ke kitab Al-Wasaya lil Aba ilal Abna gitu ya. Untuk mendapatkan beberapa kajian-kajian anak-anak itu tentang sudut pandang dari sisi keilmuannya. Pertanyaannya, apakah setelah ada pendekatan-pendekatan itu masih ada kasus? Ada. Tetap masih ada. Tapi alhamdulillah angkanya menurun. Seperti itu. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kasus untuk menangani kasus itu adalah meminimalisir. Jujur Bapak, di kabupaten saya di sini di Banyumas ini kasus itu sedang ramai. Bahkan guru-guru diinstruksikan beberapa guru oleh kepala dinas itu untuk membuat sebuah buku penanganan kasus kekerasan ini ya, apa ya bahasanya itu, perundungan.
dan semua siswa sekabupaten itu wajib beli untuk buku itu gitu kan, karena sangat marak sekali kasus perundungan gitu di beberapa bulan terakhir ini di kabupaten saya ya, di Banyumas di sini, di Purwokerto seperti itu. Jadi penanganannya kalau di pondok adalah kita memang harus cantik bermainnya, Pak. Pesantren sekarang itu harus melek hukum, pesantren sekarang itu harus paham acuan gitu kan. Bagaimana cara guru bersikap keras itu bukan secara fisik, tapi keras itu lembaga itu harus dari aturan, harus dari decisionnya, how to make a policy, bagaimana membuat kebijakan seperti itu, harus kerasnya di situ kepada anak-anak. Sehingga di awal memang kalau yang pengalaman kami, ketika ada anak pengen masuk, kita sudah sodorkan ini SOP-nya di lembaga kami, ini pelanggaran ringan, ini pelanggaran berat, ini penghalangan ini. Ketika anak, ibu, bapak, dan anak tidak melakukan ini, masuknya kategori ini, maka kemungkinan hukumannya ini, dan lain sebagainya. Dan sekarang juga ada angin segar, Bapak. Ada keputusan dari Mendikdasmen ya, bahwasanya sekarang sedang dibuat, akan segera dibuat sebuah peraturan kerjasama dengan Kapolri, seluruh kasus-kasus yang ada di dalam sekolah itu dinyatakan harus diselesaikan secara internal sekolah. Jadi ibaratnya itu adalah kasus internal keluarga lah gitu ya. Kecuali sudah mengakibatkan kerusuhan secara sosial, itu baru boleh dikasuskan kepada pihak berwenang. Dalam hal ini polisi, seperti itu. Jadi jujur di 4 tahun ini Pak, pengalaman kami gitu ya, mengelola pesantren yang keadaannya Gen Z seperti ini, betul-betul mawas. Mawas, dan kita harus betul-betul cerdas ya menangani ini kasus-kasus perundungan dan lain sebagainya ya. Ini sangat sangat terasa juga, dan kami dari pengelola katakan ya, pesantren yang kami kelola sekarang itu untuk betul-betul mengantisipasi hal yang tadi Bapak sampaikan itu betul-betul perlu pikiran dan tenaga ekstra. Bahkan kami punya petugas ya. Nah, ya ada satgas lah, satgas khusus untuk betul-betul memantau anak yang seperti itu. Mungkin itu beberapa tanggapan kami ya, eh, menyikapi kasus-kasus yang semakin marak ya di sekolah pada umumnya ini. Maka jangan sampai pesantren terjadi lebih parah yang begini, karena kalau pesantren parah, Ustadz Yumna, Ustadz Zainal, ini akan sangat seksi untuk digoreng media ya, seperti itu. Karena kan mau tidak mau, sadar tidak sadar, di Indonesia ini ada segelintir oknum yang sedang masivisasi Islamofobia kan, seperti itu. Jadi ketika ada hal-hal negatif di pesantren tentunya akan digoreng, dan itu cukup laku gitu kan, karena dalam dunia jurnalis itu kan, a bad news is a good news kan, seperti itu. Informasi jelek adalah uang bagi mereka kan, seperti itu. Makanya memang pesantren sekarang itu betul seperti Kiai Lukmanul Hakim pernah berpesan kepada kami, packaging is everything. Jadi pesantren harus mulai bergeser, cara berpikirnya harus out of the box, harus betul-betul beyond dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Irfan atas jawabannya. Mungkin kita cukupkan ya Zoom pada malam yang berbahagia ini. Tapi sebelum penutup, mungkin saya juga ingin mencoba untuk mengulas dari awal tadi bagaimana Ustadz Irfan itu membreakdown definisi pesantren. Jadi pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam ya. Itu khas dari Indonesia. Jadi kiai menjadi sebagai sentral figur yang sentral figur, kemudian juga masjid sebagai titik pusat yang menjiwainya. Nah, kemudian nanti selanjutnya juga Ustadz Irfan juga menjelaskan tentang anak itu sebagai rezeki, kemudian bagaimana mensyukuri rezeki gitu. Selanjutnya juga ada beberapa hal yang disampaikan Ustadz Irfan itu terkait dengan syukur ya, syukuran. Kemudian juga terkait dengan garis besar rezeki itu ada dua, yang anfus dan amwal. Selanjutnya juga menjelaskan tentang tujuan kita, yaitu tujuan pendek itu short term ya, fid dunya hasanah. Kemudian yang kedua, jangka panjangnya itu long termnya fil akhirati hasanah. Kita juga diajak untuk merefleksikan diri terkait dengan
apa yang terjadi pada diri kita untuk selalu bersyukur. Dan tadi dicontohkan juga terkait dengan generasi-generasi saat ini yang generasi yang berkualitas, ya generasi yang menghindari kenakalan remaja. Kita melihat fenomena di Indonesia terutama sekarang itu, dan apa solusinya. Nah, ternyata kita melihat pendekatan, ya ini pesantren udah ratusan tahun ada di Indonesia. Nah, pendekatan pesantren itu familial approach, ya pendekatan family, keluarga. Kemudian menerangkan juga tentang konsep segitiga konektivitas itu. Dan kita juga melihat bahwa apa yang terjadi atau yang ada di dalam ini, misalkan kita ada ruang keluarga, kemudian ruang sosial atau di masyarakat, kemudian ada di sekolah. Nah, pesantren ini juga menggabungkan ketiga hal itu, ya, ketiga hal itu. Kemudian bagaimana kita berkaitan dengan anatomical change, kemudian juga terkait dengan kepribadian. Nah, itu beberapa hal yang mungkin saya tangkap gitu. Mungkin tidak semuanya, nanti hasil tulisan bisa kami share, kita buatkan tulisan. Baik, terima kasih kepada para peserta yang hadir. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan dalam mendidik anak-anak kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Irfan, para peserta, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Sebelum menutup acara ini, saya akan membacakan doa. Biasanya disampaikan juga di majelis-majelis di Mesir, ya, di para masai. Dan kita melihat juga di Mesir banyak majelis-majelis keilmuan yang tadi disebutkan masjid sebagai pusat kegiatan gitu. Jadi kegiatan talaki juga di sana banyak gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika wa adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Akhir kata, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Tadi untuk dokumentasi sudah saya dokumentasikan, ya. Jadi ketika acara. Kemudian nanti juga hasilnya nanti kita share. Baik, terima kasih para peserta semua. Boleh dipersilahkan untuk keluar dari Zoom dan istirahat. Semoga apa yang kita usahakan ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, saya Zainal Mustafa undur diri. Terima kasih. Silakan boleh. Oke, materi. Terima kasih Nah, ilmunya. Oke, makasih ayah bunda yang udah hadir. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, ini ada pesan juga. Semoga konsep segitiga ini bisa diterapkan melalui komunikasi yang efektif antara pihak pesantren, orang tua, dan santri. Insya Allah. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama upgrade diri. Baik, saya izin tutup, ya. Saya izin untuk tutup Zoom-nya.